Benarkah Persib menyesal lepas Wander Luiz? Siapakah pengganti Basim Rashid? Supporter demo PSSI? Serta beberapa berita dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Komisaris PT PBB Haji Umum Muchtar angkat bicara soal tumpulnya lini serang Persib di musim ini, apalagi soal duo cadas yang didatangkan di paruh musim kedua ini. Menurut Umuh, duo cadas tak lebih bagus dari duo gelis. Lalu, apakah Persib menyesal melepas Wander Luiz dan Geoffrey Castillion? Menurut Umuh, jika Castillion tidak apa-apa dilepas karena memang performanya jauh dari harapan. Namun untuk Wander Luiz memang diakui ada sedikit penyesalan melepas Wander Luiz. Namun ketika ditanya apakah musim depan akan rekrut kembali Wander Luiz, ini jawaban Umuh Muchtar. Tentu ini di luar ekspektasi kita ya. Kita berharap di awal musim dua penyerang kita yakni Luiz dan Geoffrey diharapkan tampil maksimal, tapi kenyataannya kurang. Kalau Geoffrey sih nggak apa-apa kita lepas karena kita juga tahu performa dia. Kalau Luiz memang ada sedikit penyesalan waktu kita lepas, dan memang waktu itu kita juga agak mikir-mikir lepas dia. Manajemen dan staf pelatih waktu itu yakinin saya kalau striker baru kita yakni David dan Bruno bakalan bagus, tapi sampai sekarang di luar harapan. Kalau musim depan kita belum tahu karena harus dibicarakan dulu sama staf yang lain. Kalau kemungkinan kita pulangkan Luiz musim depan, saya pikir enggak ya, ujar Umuh Muchtar. Jawaban Umuh ini sekaligus menjawab rumor jika Wander Luiz akan direkrut kembali untuk Persib musim depan, dan tampaknya hal ini tak akan terjadi. Pasalnya seperti kita ketahui, dua petinggi Persib sudah memiliki atau memilih untuk striker Persib musim depan, di mana kita ketahui Umuh Muchtar suka pada Ezechiel Duasel, sementara Teddy Cahyono suka pada Ciro Alves. Jadi kemungkinan dua striker ini akan jadi striker Persib musim depan. Lalu bagaimana nasib duo cadas? Kita tunggu saja musim depan. Di sisi lain, teka-teki masa depan gelandang asal Palestina Basim Rashid masih misteri di Persib. Pasalnya, hingga saat ini Rashid belum mau perpanjang kontrak meski kontraknya akan habis di bulan Juli nanti. Bahkan pihak Persib telah menawarinya dengan gaji yang lebih tinggi. Namun menurut Rashid, bukan gaji yang jadi persoalan, tapi impian dia jadi juara. Sejak awal target Rashid adalah juara bersama Persib. Tapi jika musim ini gagal, bisa dipastikan Rashid akan hengkang. Lalu, jika Rashid hengkang, siapakah penggantinya? Sejauh ini, nama Taisei Marukawalah yang paling santer diisukan akan ke Persib. Namun sepertinya ini sulit. Pasalnya Persebaya dikabarkan tak akan melepas Taisei dengan harga berapapun. Bahkan pihak Persib telah menambahkan David da Silva sebagai tambahan untuk bisa datangkan Taisei, namun tetap ditolak oleh Persebaya. Selain Taisei, rumor yang beredar jika Omid Nazari akan kembali ke Persib. Omid pun mengiyakan, namun dengan syarat Persib ganti pelatih baru ia mau kembali. Kemudian ada Kazuki Takahashi, sempat dirumorkan ke Persib pada awal musim lalu namun batal.
Lalu di jendela transfer ini diisukan akan ke PSM Makassar namun gagal karena perihal kontrak. Bisa saja Persib mendatangkan Takahashi jika memang Rashid hengkang di akhir musim ini. Selain mereka masih ada nama Farhat Musabekov, Basel Jradi dan Lee Sang-ho yang juga sempat dirumorkan akan ke Persib. Kita tunggu saja musim depan siapa yang akan dipilih atau mungkin Rashid akan tetap bertahan di Persib. Banyaknya kontroversi yang dilakukan para wasit di Liga 1 sudah tak terhitung. Meskipun sejumlah klub sudah protes pada PSSI dan PT LIB, bahkan telah dibahas di acara Mata Najwa, namun tampaknya tak ada perubahan. Ini yang membuat supporter tanah air sangat kecewa. Dan puncaknya adalah pada pertandingan antara PSIS Semarang kontra Bali United pada Minggu 20 Februari 2022. Sejumlah keputusan kontroversi wasit membuat supporter Bali United Semeton Dewata geram. Usai laga, Ketua Semeton Dewata Bulldog, Ketut Budi, meminta pada PSSI agar segera mengevaluasi wasit. Jika tidak, dirinya mengancam akan berkoordinasi dengan sejumlah kelompok supporter tanah air untuk berdemo pada PSSI dan membubarkan PSSI. Bahkan mengancam akan mengacak-acak pertandingan selanjutnya Liga 1 jika PSSI tak segera bertindak. Jelas kami sangat-sangat kecewa dengan kinerja wasit Indonesia. Bukan cuma di pertandingan ini saja, tapi hampir di setiap pertandingan wasit selalu tak profesional, curang dan terkesan belat sebelah. Kami meminta agar PSSI segera dan secepatnya mengevaluasi kinerja wasit. Karena jika tidak, kami akan berkoordinasi dengan sejumlah komponen supporter tanah air untuk menggulingkan secara paksa dan membubarkan PSSI, ujar Ketut Budi. Sebenarnya apa sih yang ada di pikiran PSSI dan PT LIB? Padahal udah jelas banyak banget kontroversi wasit, tapi PSSI nggak jadok wae, menang bae alias kagak ada tindakannya. Lalu apa gunanya federasi dong kalau gitu? Apa gunanya komisi wasit PSSI? Cuma makan gaji buta doang? Udahlah, mending paksa turun aja tuh ketua umum PSSI. Kalau perlu bubarin aja PSSI. Kalau secara halus mah di Indonesia mah sulit, harusnya kekerasan. Mungkin itu yang ada di pikiran supporter tanah air saat ini. Dari Persela Lamongan, kedatangan mantan pemain Persela Gustavo Lopez awalnya dikira akan menggantikan pelatih Djafri Sastra yang dianggap gagal mengangkat prestasi Persela. Namun ternyata Gustavo kembali ke Persela sebagai direktur teknik. Para Lamania justru menginginkan Gustavo yang jadi pelatih, bukan sebagai direktur teknik. Pasalnya para Lamania sudah jengah dengan Djafri Sastra. Namun itu tak bisa dilakukan. Pasalnya Gustavo belum bisa dan belum memiliki lisensi A kepelatihan. Tapi udah jadi direktur teknik aja para Lamania sudah senang dan berharap Gustavo mampu mengangkat prestasi Persela. Benarkah kemenangan Persija atas Persik Kediri itu sudah disetting? Pertanyaan ini mencuat usai Direktur Operasional Persik Kediri Gading Martin mengunggah dirinya tengah nonton bersama dengan Presiden Persija Muhammad Prapanca. Seperti diketahui, Gading Martin adalah fans berat Persija Jakarta, jadi isu settingan pun mencuat. Apalagi gol kedua Persija yang dilesakan oleh Irfan Jauhari di menit-menit akhir berawal dari keputusan kontroversial wasit yang membiarkan pelanggaran pada Andri Ibo, sehingga Konate bisa terus membawa bola dan memberikan sodoran pada Irfan Jauhari. Jika memang laga ini sudah disetting, gimana mau benahin PSSI dan PT LIB kalau klubnya sendiri justru yang menyeting? Ini membuat semakin kacaunya sepak bola Indonesia. Ini sih bukan liga namanya, tapi tarkam. Dan berikut rekap seluruh pertandingan pekan ke-26 BRI Liga 1 2021-2022. Fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken
broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.